Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Hadi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi staffing atau kepegawaian yang ada di dalam manajemen. Jadi setelah melaksanakan fungsi pengorganisasian, di mana proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang telah dilakukan sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mencari orang-orang untuk kita tempatkan pada struktur yang telah kita buat. Proses untuk mencari dan menempatkan orang-orang dalam organisasi ini yang disebut sebagai fungsi staffing atau kepegawaian. Dan inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Oke, untuk membahas mengenai fungsi staffing, kita mulai dari pengertian staffing. Bahwa staffing itu adalah proses untuk memperoleh, menyebarkan tenaga kerja untuk pengisian jabatan dengan orang-orang yang memadai dan berkualitas, dan mempertahankan tenaga kerja yang cukup berkualitas untuk membuat dampak positif bagi efektivitas organisasi. Nah, pengertian tersebut itu kita ambil dari definisi staffing yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Adapun definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang pertama adalah menurut McFarland. Bahwa staffing itu adalah fungsi di mana manajer membangun organisasi melalui perekrutan, seleksi, dan pengembangan individu untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Sedangkan menurut Cons, O'Donnell, dan Haynes, staffing itu adalah merupakan fungsi manajemen kepegawaian yang didefinisikan sebagai pengisian posisi dalam struktur organisasi melalui identifikasi kebutuhan tenaga kerja, inventarisasi orang-orang yang tersedia, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, penilaian, kompensasi, dan pelatihan orang yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan pengertian dan definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa fungsi staffing itu adalah merupakan semua fungsi yang ada di dalam manajemen. Artinya untuk bisa menjalankan fungsi staffing kita perlu memahami semua fungsi yang ada di dalam manajemen, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Maksudnya di sini adalah kita harus memahami apa yang akan dicapai, berapa orang yang kita butuhkan, dan sampai dengan bagaimana kita atau cara kita untuk memotivasi dan mengevaluasi kinerja dari orang-orang yang ada di dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua adalah bahwa fungsi staffing itu adalah merupakan fungsi yang dinamis. Artinya bahwa fungsi staffing itu bersifat fleksibel atau bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa fungsi staffing itu meliputi ruang lingkup yang luas. Artinya bahwa fungsi manajemen itu harus dapat diterapkan pada fungsi staffing itu harus dapat diterapkan pada semua departemen yang ada di dalam organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari proses staffing itu adalah yang pertama adalah untuk memahami semua fungsi yang ada di dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah untuk memahami perencanaan tenaga kerja sehingga tersedia orang yang tepat sesuai waktu dan tempatnya. Dan yang ketiga adalah untuk memahami masalah yang berkaitan dengan analisis pekerjaan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian apa sih itu yang disebut sebagai analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan itu adalah proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Ini menurut Filippo tahun
4 ya. Nah, analisis pekerjaan ini menghasilkan suatu daftar ya uraian pekerjaan ya berupa pernyataan tertulis ya mengenai kewajiban pekerja ya yang juga mencakup standar ya, kualifikasi, tingkat pendidikan ya, pengalaman minimal ya yang diperlukan serta karakter pekerjaan itu sendiri. Nah, komponen-komponen ya yang ada di dalam staffing atau pegawaian itu adalah yang pertama ada berupa perencanaan tenaga kerja. Artinya kita harus tahu ya berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua adalah mengikuti yang disebut sebagai analisa pekerjaan. Ya, tadi yang sudah kita bahas. Kemudian komponen yang selanjutnya di dalam proses staffing adalah yang disebut sebagai perekrutan dan seleksi. Artinya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang kita butuhkan, ya kita harus bisa merekrut ya, dan menyeleksi ya orang-orang yang benar-benar kita butuhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya proses pelatihan dan pengembangan. Artinya orang yang sudah kita rekrut dan kita seleksi ya mungkin belum siap untuk bekerja sehingga perlu adanya suatu pelatihan dan pengembangan. Dan yang terakhir adalah ada yang disebut sebagai penilaian kinerja. Artinya seorang pegawai ini harus bisa kita lihat ya hasil kerjanya seperti apa. Nah, ini yang disebut sebagai penilaian kinerja. Bahkan bidang kerja ya dari staffing itu meliputi yang disebut sebagai yang pertama adalah adanya motivasi. Ya. Artinya bahwa orang dalam hal ini adalah ya orang-orang yang bagian sumber daya manusia atau human resources development itu harus bisa memotivasi ya para pekerja ya untuk bisa bekerja ya dengan lebih baik. Kemudian bidang kerja yang kedua ya itu meliputi adalah yang disebut sebagai pemeliharaan tenaga kerja. Ya, artinya ya bahwa bidang atau bagian departemen tenaga kerja ya itu harus bisa ya mempertahankan ya tenaga kerja yang ada ya karena apabila ya perusahaan sering berganti-ganti tenaga kerja ini jelas akan memerlukan biaya yang besar. Kemudian bidang kerja yang ketiga dari staffing itu adalah harus bisa membangun hubungan personal ya di antara para pekerja. Sedangkan faktor-faktor ya yang mempengaruhi proses staffing ya itu secara garis besar ada dua faktor ya. Yang pertama adalah faktor dari luar ya, dan yang kedua adalah faktor dari dalam. Nah, apa saja ya faktor dari luar dan dari dalam tersebut ya. Kita bahas dulu yang untuk faktor dari luar ya adalah hal ini adalah dari luar organisasi yang mempengaruhi proses staffing. Yang pertama adalah asal dari sumber daya manusianya. Ya, terkadang ya tenaga kerja ya dari daerah tertentu itu terkadang punya kemampuan yang lebih rendah. Ya. Ya, sehingga perusahaan harus bisa ya memulai suatu program untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja tersebut. Nah ini harus bisa dilakukan ya karena bisa jadi ya suatu perusahaan itu harus membuka ya suatu cabang ya mungkin di daerah tertentu ya dimana di situ ada kewajiban mungkin untuk merekrut ya tenaga kerja lokal ya. Sedangkan ya mungkin tenaga kerja dari luar tersebut itu kemampuannya lebih rendah ya dibanding dengan ya tenaga kerja dari daerah lain ya sehingga perusahaan harus bisa membuat ya suatu program untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah faktor hukum. Faktor hukum ini bisa berupa suatu larangan ya untuk pekerja anak. Nah, seringkali ya suatu perusahaan ya itu lebih senang ya untuk mempekerjakan ya orang-orang atau anak-anak yang berada di bawah umur ya. Kenapa? Ya karena dengan mempekerjakan anak di bawah umur ya ini jelas ya biayanya lebih
rendah ya dibanding dengan mempekerjakan pekerja yang berada pada usia produktif. Kemudian yang kedua, ya, faktor hukum yang kedua adalah adanya ketentuan yang mengenai tenaga kerja berkebutuhan khusus atau mempunyai kekurangan fisik. Ya. Ada beberapa aturan ya ketenaga kerjaan yang menentukan ya suatu perusahaan itu harus menampung ya para tenaga kerja yang punya kebutuhan khusus. Kemudian yang faktor yang lain yang berkaitan dengan hukum adalah adanya ketentuan hukum ya yang berpengaruh terhadap kebijakan kepegawaian perusahaan. Ya, ini banyak ya aturan-aturan ya hukum yang berpengaruh ya terhadap kebijakan kepegawaian ya suatu perusahaan. Ya, contohnya tadi ya misalkan ya adanya ketentuan ya untuk merekrut ya para tenaga kerja lokal. Kemudian faktor dari luar yang lain adalah yang disebut sebagai faktor sosial budaya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan masalah gender. Nah, dalam hal ini ya biasanya ya para wanita ya itu biasanya menghindari ya pekerjaan yang terlalu banyak melibatkan fisik. Dan para wanita ini juga biasanya tidak ditawarkan ya untuk pekerjaan yang punya mobilitas tinggi. Ya, artinya biasanya ya kalau para pekerja wanita ya ini biasanya lebih banyak ya yang melibatkan ya suatu ketekunan. Sedangkan ya faktor dari dalam atau faktor internal yang mempengaruhi fungsi staffing itu yang pertama adalah berupa image organisasi ya. Image atau pandangan ya organisasi di mata masyarakat ya. Semakin baik ya image organisasi ya apabila ya perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja ya ini akan semakin banyak ya orang yang melamar ya pada pekerjaan tersebut. Tapi kalau image organisasi ini kurang baik ya nah ini biasanya banyak dihindari oleh para tenaga kerja. Nah, sedangkan pada perusahaan-perusahaan yang mungkin merasa ya belum mempunyai image yang baik, ya ini seringkali di dalam proses perekrutan ya itu berusaha untuk menyamarkan ya organisasinya sehingga dalam membuka suatu lowongan pekerjaan ya seringkali ya tidak mencantumkan ya nama perusahaan tersebut. Kemudian faktor internal yang lain adalah berupa kegiatan yang dilakukan perusahaan atau organisasi di masa yang lalu. Nah, ini juga akan berpengaruh ya, terhadap proses staffing. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ukuran organisasi. Ya. Semakin besar, ya, ukuran organisasi ini jelas akan semakin banyak yang membutuhkan para tenaga kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana bisnis organisasi. Ya, ini juga ya, rencana bisnis atau pengembangan ya, organisasi ini jelas akan berpengaruh terhadap fungsi atau proses staffing. Ya, di mana ya organisasi atau perusahaan yang punya rencana bisnis yang besar ya, di masa yang akan datang ini jelas juga akan merencanakan ya untuk merekrut ya tenaga kerja yang lebih banyak. Oke, kita masuk pada perekrutan tenaga kerja. Apa sih yang disebut sebagai perekrutan tenaga kerja? Perekrutan ya tenaga kerja itu adalah proses ya untuk menemukan, mengidentifikasi dan menarik ya kandidat yang memenuhi kualifikasi. Nah, perekrutan tenaga kerja itu dapat digunakan ya untuk kebutuhan saat ini atau untuk kebutuhan yang di masa depan. Ya, artinya perekrutan ya itu bisa kita gunakan ya karena memang ya saat ini perusahaan atau organisasi butuh ya terhadap tenaga kerja tersebut ya. Atau bisa juga ya program tersebut kita lakukan sekarang ya untuk memenuhi ya kebutuhan
urusan yang akan ada di masa depan. Misalkan ya tadi ya perusahaan sudah merencanakan ya untuk melakukan suatu pengembangan usaha ya dimana ya nantinya akan dibutuhkan suatu tenaga kerja yang baru. Kemudian ya yang selanjutnya bahwa perekrutan tenaga kerja itu merupakan suatu kegiatan yang penting ya untuk beberapa perusahaan. Dan sarana apa yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan suatu proses perekrutan. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Oke, kita lihat dulu ya pengertian dari perekrutan tenaga kerja. Pengertian dari perekrutan tenaga kerja ya bahwa perekrutan itu bisa diartikan ya untuk memperkirakan ya lowongan ya yang tersedia di dalam organisasi dan membuat pengaturan untuk proses seleksi dan pengangkatan calon tenaga kerja. Nah, perekrutan ini adalah fungsi positif ya, di mana publisitas ya diberikan kepada pekerjaan yang tersedia ya di dalam organisasi. Dan kandidat yang tertarik ya ini didorong untuk mengajukan permohonan ya untuk diseleksi. Nah, dalam perekrutan ya dibuat suatu wadah ya bagi calon ya yang memenuhi syarat ya dan tertarik ya untuk selanjutnya dilakukan pemilihan ya calon yang paling cocok. Nah, definisi dari perekrutan ini menurut Edwin Flippo ya bahwa recruitment is the process of searching for prospective ya employees and stimulating them to apply for jobs in the organization ya. Bahwa perekrutan itu adalah proses ya untuk mencari calon karyawan ya dan merangsang mereka ya untuk melamar pekerjaan di dalam organisasi. Nah, kebutuhan terhadap perekrutan ini terjadi ya karena terciptanya ya lowongan pekerjaan karena adanya promosi ya, transfer ya, pensiun, pemutusan ya, catat tetap, kematian dan pertukaran tenaga kerja. Nah, kebutuhan ya yang berupa promosi ya dan transfer itu biasanya ya seringkali ya kita merekrut dari sumber-sumber internal ya yang ada di dalam yang sudah ada di dalam perusahaan atau organisasi. Sedangkan ya lowongan ya yang terjadi karena adanya pensiun ya pemutusan hubungan kerja ya tetap ya, kematian dan perputaran tenaga kerja itu biasanya kita butuhkan ya perekrutan berasal dari luar organisasi atau luar perusahaan. Nah, penciptaan ya lowongan yang baru ini karena adanya pertumbuhan ya ekspansi ya dan bisa juga disebabkan karena adanya diversifikasi kegiatan usaha suatu perusahaan. Nah, lowongan baru ini juga mungkin karena adanya spesifikasi pekerjaan. Ya, artinya suatu pekerjaan tersebut ya itu akan dibuat lebih spesifik. Ya, ini juga akan bisa menciptakan suatu lowongan yang baru. Nah, adapun ya sumber ya perekrutan tenaga kerja itu bisa bermacam-macam ya. Tadi bisa dari sumber internal. Nah, ini biasanya berkaitan tadi ya dengan adanya promosi ya. Promosi jabatan. Nah, ini biasanya diambil dari sumber internal. Nah, kemudian sumber perekrutan yang lain bisa dari penyaluran dari sekolah ya atau kampus. Nah, kemudian yang lain bisa berupa referensi dari karyawan. Nah, referensi dari karyawan, ya ini kadang menjadi suatu hal yang positif. Ya. Kenapa? Ya karena sumber perekrutan yang berasal dari referensi karyawan ini biasanya ya itu lebih sudah diketahui ya bagaimana ya kriteria ya dari kandidat tersebut. Kemudian sumber pemasukan yang lain ya itu bisa berasal dari pelamar yang masuk ya. Ya
seringkali ya kalau image perusahaan itu sudah baik ya, ada saja ya pelamar yang masuk ya walaupun perusahaan tidak membuka ya suatu lowongan pekerjaan. Nah, pelamar yang masuk ini ya ini bisa kita kelola ya dan kita simpan ya apabila nantinya ya perusahaan atau organisasi itu membutuhkan tenaga kerja yang baru ya pelamar yang masuk yang tiba-tiba masuk ini bisa kita rekomendasikan ya. Kemudian sumber pekerjaan yang lain ya bisa berasal dari iklan lowongan ya, ini kalau perusahaan atau organisasi memang membutuhkan ya tenaga kerja yang baru ya dia bisa membuat suatu iklan lowongan ya, untuk menarik calon tenaga kerja. Kemudian sumber yang lain bisa berasal dari agen tenaga kerja ya, ini biasanya kalau organisasi atau perusahaan itu membutuhkan ya banyak tenaga kerja ya ini bisa mencari ya lewat agen tenaga kerja. Mulai ya sumber ya perekrutan yang dari dalam itu biasanya digunakan untuk suatu promosi jabatan ya, atau peningkatan suatu jabatan ya, kalau ada suatu peningkatan jabatan ya kepada jabatan yang lebih tinggi ya ini biasanya sumber perekrutannya itu berasal dari dalam organisasi ya. Kemudian sumber perekrutan dari dalam ini juga bisa dilakukan ya untuk suatu pemindahan atau rolling jabatan. Nah biasanya ya pada sumber perekrutan dari dalam ya ini pemberitahuan ya atau pengumumannya itu dilakukan secara internal ya. Nah perekrutan dari dalam ini juga seringkali dilakukan ya dengan mempekerjakan kembali ya para mantan karyawan atau mempekerjakan kembali ya karyawan-karyawan yang mungkin sudah masuk usia pensiun ya karena dinilai ya masih layak ya ini seringkali ya karyawan yang sudah pensiun itu diminta kembali untuk masuk ya menjadi karyawan. Sedangkan ya sumber perekrutan dari luar ya itu bisa bermacam-macam ya tadi ya bisa melalui perekrutan lewat sekolah atau kampus ya yang ini biasanya dilakukan ya karena dianggap ya sudah lebih mampu ya calon karyawan tersebut ya ini biasanya proses seleksinya ya nanti hanya berupa dalam bentuk proses seleksi interview ya. Kemudian sumber perekrutan dari luar bisa juga lewat iklan lowongan pekerjaan atau lewat agen ya perekrutan melalui konsultan manajemen atau bursa kerja swasta. Nah bisa juga ya lewat skema pelatihan manajemen ya. Artinya perusahaan membuka suatu pelatihan ya di mana ya dengan pelatihan tersebut nanti akan bisa dilihat ya kira-kira ya potensi dari calon tenaga kerjanya. Kemudian bisa juga ya lewat cara walk-ins atau write-ins ya. Ini artinya ya wawancara secara langsung ya dalam suatu bursa tenaga kerja. Nah untuk proses perekrutan tenaga kerja ya jelas akan dibutuhkan ya adanya yang disebut suatu proses seleksi ya. Proses seleksi ini adalah serangkaian langkah ya dari pemohon yang diawali dengan menyaring ya sampai pada akhirnya mendapatkan karyawan baru. Nah proses seleksi ya itu biasanya melalui beberapa tahap. Seperti misalkan ya tahap pertama adalah untuk menyeleksi ya mengenai kelengkapan dari lamaran. Kemudian tahap kedua memanggil untuk wawancara. Ya. Tahap ketiga ya melengkapi ya dengan tes yang diperlukan. Kemudian tahap keempat ya untuk beberapa penyelidikan yang latar belakang dari calon pegawai. Ya. Kemudian tahap kelima adalah sosialisasi ya. Dan tahap keenam itu adalah tahap untuk memutuskan ya apakah calon tenaga kerja tersebut akan diterima atau ditolak.
proses ya, perekrutan dan seleksi adalah suatu hal yang berbeda, di mana perekrutan adalah proses ya untuk mencari ya dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja ya. Nah, proses ini ya ini dimulai ketika karyawan baru dicari ya dan berakhir ketika aplikasi mereka diserahkan. Hasilnya ya, hasil dari proses perekrutannya adalah suatu wadah ya, atau tempat ya bagi pelamar ya, untuk memilih karyawan yang baru, atau wadah bagi perusahaan untuk memilih karyawan baru. Sedangkan seleksi adalah proses ya membedakan ya antara pelamar ya untuk mengidentifikasi dan mempekerjakan ya orang-orang dengan kemungkinan sukses yang lebih besar ya dalam suatu pekerjaan. Nah, perbedaan ya antara ya perekrutan dengan seleksi ya, perekrutan adalah untuk menarik calon ya pelamar sebanyak mungkin ya, dan untuk menciptakan ya wadah ya aplikasi sebesar mungkin ya. Kemudian perekrutan ini tidak memerlukan teknik yang invasif ya. Hasilnya ya hasil dari perekrutan itu adalah berupa wadah ya dari para pelamar. Sedangkan seleksi itu adalah proses untuk memilih calon yang terbaik ya dari calon yang tersedia. Seleksi ini adalah proses ya untuk menolak ya pelamar ya, di mana hanya sedikit yang mungkin terpilih. Sehingga di dalam seleksi ini diperlukan suatu teknik khusus. Nah, hasil dari seleksi adalah berupa calon yang dipilih ya sesuai dengan pekerjaan. Kemudian bisa kita lihat dari prosesnya ya perekrutan ya itu bisa kita lakukan ya lewat iklan ya, agen tenaga kerja ya, lewat kampus ya, lewat putusan rekomendasi kerjaan maupun lewat serikat pekerja. Ya. Sedangkan proses seleksi itu adalah bagaimana kita menyeleksi lamaran. Ya. Berupa tes seleksi, mungkin tes seleksi administrasi ya, kemudian dan juga tes seleksi pengetahuan ya, kemudian dilanjutkan dengan wawancara ya, pemeriksaan referensi, pemeriksaan fisik dan persetujuan otoritas. Selanjutnya kita masuk ya, mengenai pelatihan dan pengembangan. Bahwa pelatihan itu adalah proses jangka pendek ya, dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir ya, di mana personal ya, non manajerial itu mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis ya untuk tujuan tertentu. Nah, sedangkan pengembangan itu adalah proses ya pendidikan jangka panjang dengan menggunakan prosedur yang sistematis ya dan terorganisir, di mana personil manajerial itu mempelajari ya pengetahuan konseptual dan teoritis ya untuk tujuan umum. Ya, pentingnya ya latihan dan pengembangan adalah ya dengan adanya latihan dan pengembangan ini akan meningkatkan efisiensi kerja. Ya. Jadi dengan melatih ya para tenaga kerja ya ini diharapkan ya mereka akan bekerja ya secara lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan moral pekerja atau pegawai. Dengan melatih para tenaga kerja ya atau pekerja ya ini akan meningkatkan moral atau kepercayaan pegawai bahwa mereka memang dibutuhkan ya oleh perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa memperbaiki hubungan antar personel. Ya. Artinya dengan adanya pelatihan pengembangan itu biasanya dilakukan secara bersama-sama, ya. Dan juga kadang melibatkan karyawan, ya, antar departemen, ya, sehingga ada memunculkan ya hubungan ya di antara personel yang ada, yang biasanya hanya berhubungan pada satu departemen tertentu, ya ini bisa berhubungan dengan orang-orang yang berada di departemen yang lain. Kemudian pentingnya latihan dan pengembangan adalah juga bisa digunakan untuk mengurangi
pengawasan ya. Artinya orang-orang yang sudah kita latih ya, dan sudah kita kembangkan pengetahuannya ya, ini kita harapkan dia bisa bekerja lebih baik ya, sehingga akan mengurangi proses ya pengawasan. Kemudian yang terakhir bisa meningkatkan fleksibilitas ya dari organisasi. Ya, kesimpulannya ya bahwa proses staffing itu adalah aset ya, yang paling penting dalam organisasi ya, karena tanpa staffing ya organisasi tidak dapat bergerak maju di dalam dunia yang kompetitif ya. Hal ini dapat disamakan dengan manajemen sumber daya manusia karena keduanya memiliki jenis dan tujuan yang sama ya. Staffing merupakan pendekatan sistem terbuka ya, yang dilakukan dalam perusahaan ya, tetapi juga terkait dengan lingkungan eksternal. Oke, demikian tadi ya video saya mengenai fungsi staffing atau kebukaan di dalam perusahaan. Ya, saksikan terus ya video-video saya mengenai manajemen ya, dan juga video-video pembelajaran saya yang lainnya ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.